tentang perkelahian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Wijaya. Nama saya Putri Daryanti. Nama saya Anissa Yolia. Selamat menyaksikan. Itu punya aku ya? Punya aku? Ih, punya aku. Ih, jangan rebut dong. Punya aku. Punya aku. Punya aku. Ini kenapa lo ribut-ribut? Itu dia ngambil dari aku. Oh, dia ngambil dari aku. Itu punya aku. Oh ya, sekarang coba adik-adik duduk sekarang. Duduk. Ini sebenarnya ini punya siapa? Punya aku. Coba. Ini namanya Putri. Bukan punya aku. Tapi sini enggak ada punya aku. Oh yaudah, sekarang jangan berantem. Kalian kan satu kelas, ya nggak? Sama-sama belajar, ya. Niatnya untuk belajar. Jadi yang benar ya. Jadi ini Putri, ini tineknya. Punya aku mana? Punya kamu. Coba siapa yang ngambil, yang rasa ngambil? Oh, coba. Iya, kita itu. Oh, ya udah lain kali kalau misalnya mau minjem sesuatu bilang terlebih dahulu. Paham? Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, status sosial, dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran, politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan yang namanya konflik. Bertengkar atau perkelahian dilihat dari arti katanya, maka bertengkar itu adalah berbantahan. Artinya kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda dan mereka pula saling mempertahankan pendapatnya. Karena belum menemukan titik temu, maka kedua belah pihak akan semakin seru dalam berbantah-bantahan. Strategi inferensi untuk konflik. Yang pertama, negosiasi, yaitu bersama-sama mencari pemecah masalah dengan diaksikan pihak luar. Yang kedua, mediasi, yaitu kedua belah pihak membeberkan persoalan pada tim inferensi. Nah, yang ketiga, arbitrari. Nah, yaitu pihak membeberkan argumen terbaik dan tim inferensi memenangkan salah satu pihak. Dan juga di sini ada penyebab bertengkar pada anak. Nah, yang pertama, lemahnya pertahanan diri. Yang kedua, kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri. Yang ketiga, kurangnya dasar-dasar keimanan dalam diri anak. Yang keempat, faktor keluarga. Yang kelima, faktor lingkungan yang tidak konduktif. Dan yang terakhir, faktor lingkungan sekolah. Adapun penyelesaian pertengkaran pada anak, yang pertama itu tidak terpancing emosi. Maksudnya tidak terpancing emosi ketika kita sebagai guru atau orang tua ketika dihadapkan seorang anak sedang bertengkar, kita tidak boleh terpancing emosinya. Kita harus lebih mengontrol emosinya. Yang kedua itu bila pertengkaran sampai memukul atau saling menjambak, segera pisahkan keduanya. Yang ketiga, lakukan dialog dengan anak. Yang keempat, jangan mengintervensi, artinya pihak lain tidak boleh mengikut campur perselisihan tersebut. Yang kelima, berikan arah dan penguatan untuk solusi yang diungkapkan sang anak. Yang keenam, memperbaiki pola komunikasi pada anak. Ajarkan kepada anak untuk belajar menjadi pendengar yang baik untuk menghindari debat kusir yang tidak ada ujungnya dan saling menyalahkan. Yang ketujuh, itu masalah yang timbul dan menyebabkan pertengkaran tidak selalu berawal dari masalah yang berat.
atau masalah besar. Banyak kejadian pertengkaran terjadi hanya karena sebab yang sepele. Oleh karena itu, jangan abaikan penyebab masalah sepele, seperti contoh dari video sebelumnya, yaitu kasus perebutan tip X antara Putri dan Anisyah. Namun jika dibiarkan akan timbul pertengkaran fisik. Yang kedelapan, itu hindari bentakan dan ancaman ketika sedang menghadapi anak yang sedang bertengkar. Lakukan time out pada keduanya, dan bukan untuk mengintimidasi atau menghakimi, namun sebagai upaya agar keduanya akur kembali dan dapat bermain bersama tanpa ada tekanan.